tempat ini dikumpulkan bersama orang-orang yang baik dan dalam acara yang baik. Selanjutnya selawat mengirimkan salam berwujud dan doa terus tercurah terus junjungan alam buah hati Aminah putra Abdullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin. Selanjutnya saya berdiri di sini ialah sebagai protokol dan mewakili panitia mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak semua dan memohon maaf apabila ada kekurangan yang tidak disengaja. Maka tanpa membuang waktu, saya akan bacakan tertib acara pada pagi hari ini. Yang pertama ialah kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua BKM Masjid Al-Furqan, dan yang kedua kata sambutan mewakili pengurus KSMM. Selanjutnya ialah tausiah kajian fikih yang akan dibawakan Ustaz Nur Ali Nasraf. Kemudian tanya jawab maksimal 3 pertanyaan dan ditutup oleh doa oleh Ustaz sendiri. Masuklah kita kepada acara yang pertama, yaitu kata sambutan dari Badan Majelis Al-Furqan Bapak Haji Suryanto. Pada Bapak waktu dan tempat kami persilakan dengan segala jadi masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Alhamdulillah yang kami sama-sama kita muliakan Al-Muhtaram Al-Ustaz Nur Ali Nasraf SPD sebagai yang kami hormati Ketua atau mewakili Ketua FKSMM Al-Ustaz Sahabul Infantili SPSAD, yang kami hormati para Ustaz, tuan-tuan ibu, orang tua kami yang berhadir, dan yang kami hormati bapak-bapak ketua-ketua BKM Masjid dan Musola yang tergabung dalam FKSMM, dan yang kami hormati bapak, ibu, hadirin sekalian. Yang pertama dan paling utama sekali, mari kita sama mengaturkan segala puji dan rasa syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya hingga pada hari ini kita masih dihadirkan dalam kajian alat subuh, kita semuanya untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan sebagai amal soleh kepada kita dan dibalas dengan pahala yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan dengan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana semua kita mengaku sebagai umatnya cinta kepada dia, maka sudah selayaknya kita berusaha menghidupkan sunnah-sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga kita memperbanyak selawat atas beliau. Dan mudah-mudahan kita yang berhadir, kita berdoa berharap kelak di akhir akan mendapat syafaat daripada baginda Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di Masjid Al-Furqan. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak sekalian dan Ibu yang telah hadir di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak dan Ibu masjid ini menjadi asbab dari turunnya hidayah kita jika masjid yang bertambah lagi. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan di Allah Subhanahu wa taala. Dan kita termasuk daripada Allah yang dapat mengucapkan Allah Subhanahu wa taala jauh di akhir kita bertemu dan berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari di sini saya sebagai wakil daripada BKM kita mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada hari ini, dan kami mohon maaf mungkin ada kekurangan di sana sini, berdahulu kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Dan kita semua yang mendengarkan penyampaian daripada Ustaz dan mengamalkan kepada kita, saya dapat menyempurnakan amal kita dan kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan jika kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Adi Suryanto. Selanjutnya masalah kita pada kedua ialah kata-kata sambutan yang mewakili pengurus FKSMM Ustadz Syahruddin Ramli SAG. Pada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal kulli wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad allazina hidayaka. Yang kami hormati, sama-sama hormati yaitu Ustaz kita Nur Ali Nasr SPDI, yang saya hormati Ketua BKM Al-Bukol Bapak Ayu Suryanto dan para staf dan pengurus pengungsian, yang saya hormati para Ketua BKM yang tergabung dalam FKSMM, saya hormati para satgas yang selalu siap bertugas di luar untuk menjaga keamanan. Saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, semua jamaah yang hadir di berbahagia ini. Pertama sekali marilah kita ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kepada kita kesehatan, keulangan waktu, terutama hidayah yang tertancap keimanan dalam hati kita, sehingga dapat menyatukan kita untuk datang kemari seperti biasa mengikuti pengajian subuh kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keistiqomahan kita untuk dapat terus mengikuti pengajian subuh seperti ini, karena ini adalah salah satu tabungan amal ibadah kita untuk membantu kita nanti di masyarakat. Amin. Saudara-saudara sama-sama disampaikan kepada kita Muhammad Rasulullah SAW. Walaupun kita tak pernah jumpa Rasulullah secara langsung, tapi mari kita coba berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan pesan Rasulullah agar kita selamat di akhirat dan layak kita nanti mendapat syafaat di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya mewakili pengurus FKSMM karena Pak Hendro tak bisa datang, Pak Sami juga tak bisa datang. Kemarin saya di WA supaya menggantikan. Maka ada hal-hal yang perlu saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah mengucapkan terima kasih dari para pengurus FKSMM kepada yaitu BKM Masjid Al-Quran dan para pengurus dan masyarakatnya yang telah bersedia menerima pengajian ini di sini. Mudah-mudahan seperti yang dikatakan oleh Saudara tadi, begitu dapat topik yang berada dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seterusnya yaitu pengumumannya, pengajian kita minggu depan itu libur berhubung karena puasa menyambut Idul Adha, agar kita libur untuk minggu depan. Pengajian selanjutnya tanggal 23 Juni bertempat di Masjid Darussalam, yaitu di Komplek Taman Johar Indah. Ya, jadi itu saja. Terus ada lagi pengumumannya yang terbaru, yaitu setiap pengajian seperti ini ada impak ini itu 100.000 untuk dana operasional FKSMM dan 50.000 diserahkan kepada pengurus satgas. Itulah disampaikan oleh Pak Ketua. Nah, kita tahu bersama nanti kalau pas dilihat sama kita menyerahkannya impak yang terkumpul itu berapa dikurangi 100.000 untuk pengurus PSM, 50.000 satgas. Itulah pengumumannya. Saya rasa itu saja. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan kayaknya. Iku najis loh Pak. Enak nih. Tai lembu dimakan. Iku najis. Ya. Ini loh. Semua yang sudah pernah masuk ke dalam kemudian dikeluarkan itu najis. Muntah, makanya muntah kita sendiri itu hukumnya najis. Muntah kita sendiri. Maka kalau kita muntah kena baju, jangan dipakai sholat.
najis kuwi. Ya. Ini harus ngerti juga, muntah kita sendiri pun hukumnya najis karena sudah lewat kerongkongan, sudah sampai dalam. Ini sudah najis kalau keluar lagi. Ya, mau keluarnya dari sini, opo songkong ngisor, ya itu tetap najis. Kayak gitu tadi, nggak usah dikasih. Karena kita tahu mau dipakai apa. Kecuali kalau misalkan mau dipakai pupuk, dipakai apa silahkan. Untuk yang boleh-boleh dalam syariat. Ini apa taiknya untuk saya pakai pupuk boleh silahkan, nggak masalah. Tapi kalau mau dimakan, darahnya mau untuk vitamin katanya, darah kuwi hukumnya najis meskipun darah kurban tetap hukumnya najis. Kalau barang najis dimakan tidak boleh. Kita ngasih barang najis kalau digunakan ya untuk yang tidak boleh, untuk konsumsi, untuk obat lah, tetap tidak boleh. Tapi kalau untuk yang tidak untuk kita konsumsi, untuk yang lain silahkan. Kemudian tahiyat lapangan. Apakah ada orang tahiyat lapangan sementara kalau kita mau sholat Idul Adha, Idul Fitri di lapangan sholat dulu, itu niatnya apa? Kita sholat kalau sudah masuk sholat waktu duha, silakan sholat duha. Silakan sholat duha. Nek gak ya langsung lungguh rapopo. Ya, tahiyat masjid itu kalau di masjid, kalau di lapangan gak usah tahiyat lapangan. Ya. Cerdas ya pertanyaan ini. Jadi bapak-bapak tanya kalau ada orang sok-sokan sholat, tanya, Riko sholat apa? Langsung lungguh. Sholat lapangan, tahiyat masjid, itu tuh kalau di masjid. Kayak gini tadi loh Pak, kita datang ke sini secara fikihnya, ini kita disunahkan sholat tahiyat masjid. Kalau enggak, baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Bocor. Ya, 3 kali boleh, 4 kali boleh. Karena kalau 3 kali itu untuk mengganti sholatnya. 1 kali untuk mengganti kita tidak ada wudhu masuk masjid. Ya, masuk masjid itu disunahkan wudhu. Masuk masjid itu disunahkan wudhu. Dari kau arep ngopo? Gak wudhu masuk masjid. Lakukan tukang, mulain lagi ceritanya. Orang gak ada kerjaan, gak ada apa-apa masuk masjid, sunahkan wudhu. Ya, kalau enggak baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Enggak sholat tahiyat masjid itu penggantinya 3 kali. Mau ngalim itu enak. Jadi saya masuk baca. Ya, saya tahu kitabnya. Bapak-bapak nanti kalau masuk masjid baca. Tapi siap subuh gak boleh sholat sunnah. Iya kalau sholat sunnah yang tidak berhubungan dengan sebab. Ini kan kita ada sebabnya. Sebab apa? Sebab masuk masjid. Sebab masuk masjid, maka sholat sunnah tahiyat masjid. Itu Pak ya. Kalau tahiyat lapangan ora ono. Tahiyat lapangan. Gue wonge teko mulai dicegat gue. Banyak orang sekarang berpikir begitu. Mohon maaf nih Pak ya, orang yang sudah wajib haji, ya itu hartanya, misalkan berbentuk tanah, dia sudah berumur, anaknya sudah berumah tangga tapi belum punya rumah. Mana yang didahulukan haji atau bikin rumah? Kalau sekiranya dia dengan bikinkan rumah anaknya masih cukup untuk haji, ya haji. Tapi yang tetap didahulukan hajinya dulu. Hajinya dulu. Kita itu tidak wajib meninggalkan harta untuk anak. Tidak wajib. Yang kita wajib itu menafkahi anak. Ya, nafkahi. Ini anaknya wis rumah tangga burung. Anaknya sudah berumah tangga. Loh, sudah berumah tangga kan berarti sudah lepas nafkah kita. Kewajiban kita menafkahi anak sampai dia mampu bekerja.
Bahkan kalau di fikih-fikih asal sudah balik itu sudah lepas. Tapi kalau di sini faktanya sampai dia mampu bekerja. Karena kalau mohon maaf ada kurang-kurangnya, misalkan nggak mampu bekerja entah sakit, itu masih tanggung jawab kita. Sampai mampu dia bekerja. Sudah berumah tangga berarti harus mampu bekerja. Kalau laki-laki menafkahi istrinya, kalau perempuan dinafkahi suami, itu nggak wajib lagi kita pikirkan rumahnya itu biar mereka. Yang wajib kita pikirkan diri sendiri. Jangan mikirkan anak kita sementara kita sendiri nggak kita pikirkan. Ini salah apa nggak ngomong gue ya? Koyok salah, koyok bener. Jangan mikirkan anak-anak kita terus, sementara kita sendiri nggak kita pikirkan. Harta asal dicari orang sekarang pikiran itu untuk anak-anakku nanti. Haji pun dia belum. Orang yang mampu haji nggak mau haji, silakan pilih mau mati dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Silakan pilih. Nah, gue ngeri dengernya. Kalau nanti anaknya ngerti, meninggal orang tuanya, dihajikan. Sekarang badal haji banyak, syukur. Nah, kalau anaknya gak ngerti, meninggal, yang dipikir cemana baginya ini. Utangi bapaknya gak dipikir, wasiatnya gak dipikir, ya apa yang belum ditunaikan gak dipikir. Tapi yang dipikir kayak mana supaya bisa dibagi. Kita nggak dipikirkan lagi. Makanya kita harus memikirkan selagi kita hidup, kayak mana supaya hidup saya enak, mati pun juga enak, nek iso anak-anakku juga enak juga. Jadi jangan sampai kita tidak memikirkan diri sendiri. Bodoh orang yang memikirkan anak-anaknya sementara dia sendiri nggak dipikirkan. Salah meneh apa ora ya? Salah apa enggak ngomong saya ini? Saya ulangi lagi. Bodoh orang yang memikirkan anak-anaknya sementara dirinya tidak dipikirkan. Betul. Orang sekarang kayak gitu, iki gaya anakku, dia durung haji. Nah aku bojoku ngomong ngono langsung tak sekat. Anak-anak kok cari sendiri ngapain dipikirkan? Yang penting kita sekolahkan, kita ngajikan. Yuk, harta bisa cari sendiri. Kalau sisa biar dibagi. Kalau enggak, untuk kita sendiri dulu. Kita belum haji dulu. Entek harta kita, biar orang itu nyari sendiri. Oh, no yo. Ngeri tenan nih gue. Ya memang kayak gitulah aturan. Ya. Seumpama kita tinggal harta. Ini kalau dibagi, ini lebih 200-300 juta. Loh kok kita belum haji, sementara kita sudah umur. Kira-kira mau nunggu kapan lagi, Pak? Mau nunggu kapan lagi? Kecuali ini ada usaha tanah, mau saya jual nggak laku-laku. Tapi saya sudah ada niat haji. Ternyata sebelum dia laku sudah meninggal duluan. Ya, itu bukan salah kita. Tapi tetap bilang sama anak-anakku, nanti kalau bapak meninggal sebelum tanah ini laku, karena niatnya saya mau pergi ke sana, mau haji, maka tolong nanti badalkan haji. Wasiat wajib dikerjakan. Enggak wasiat pun orang anak yang ngerti, itu wajib dikerjakan. Soalnya bapak imam mampu. Tapi kayak gini saya karena bukan punya travel umroh, travel ini, saya menyampaikan. Kalau mau badal haji silakan. Saya pun bisa juga ngapain. Ada kemarin yang datang, loh saya nggak punya travel, nggak punya ini loh Pak. Saya yakinnya sama Ustadz, ya wis tak terima. Carikan kawan sing apa itu. Karena saya nyampaikan itu bukan untuk umroh, mohon maaf. Ya, karena umroh itu sunnah, nek haji wajib. Tapi ini kata Gus Bahak guru saya, kalau memang kamu sangat merindukan sana dan duitmu tidak cukup untuk haji tapi cukup untuk umroh,
dan kamu masih pengen punya rencana nanti setelah ini haji, silahkan berangkat dulu umroh. Tapi tetap jangan wis lah aku tok kono nggak haji pun nggak masalah. Jangan. Yang wajib itu haji. Wong nek haji mesti haji itu pasti tapi nek umroh belum tentu wajib haji. Makanya saya nggak saya diminta ada orang, Ustaz tolong ini iklankan promosikan biar orang-orang umroh. Saya itu masih ada berat gitu loh. Enggak sering-sering saya promosi nek ono ya tak sampai ke nek iso daftar haji. Sekarang haji 90 tahun ditunda. 18 haji daftar umur 50 berangkat 68. Kira-kira isih kuat tenagane. Tenagane isih kuat apa ora? 68. 40 harus daftar haji. Ya, syukur-syukur nanti enggak ada pandemi tunda meneh pirang tahun sampai tuwek era haji-haji. Maka sekarang kalau orang punya duit bisa haji langsung. Tapi mahal. Ku 280-300 juta, kawan saya ada yang kayak gitu. Lah kalau haji yang langsung kok kurang dari segitu, itu biasanya masih ngeri-ngeri sedep itu. Soalnya kemarin banyak yang ketangkep nggak pakai visa haji. Semoga kita semua bisa berangkat haji semua. Yang sudah haji, masya Allah, doakan kami yang belum haji. Sudah Pak ya? Sudah 6 pertanyaan. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf atas kalimat-kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dimaklumi, inilah saya. Memang saya ngomongnya kadang kasar karena saya bukan keturunan bangsa halus. Mari sama-sama berdoa agar pertemuan pagi ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab dari digugurkannya dosa-dosa kita semua dan keluarga kita semua, menjadi catatan amal baik bagi orang tua kita semua. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا واجعل افتراقنا بعد هذا افتراقا معصوما مرحوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Sini. Sama-sama. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua. Aku harap juga buku-buku zikir biyen